论是那来自另一个位面。Halo guys, kembali lagi bersama Mimin di channel Nah Film. Bagaimana nih kabar kalian hari ini? Semoga masih sehat-sehat aja ya kan? Dan pada video kali ini, Mimin hadir kembali untuk meneruskan alur cerita dari sang penerus Tangshan, yaitu Yuho dan Wang Dong dalam Solen 2 episode terbaru, yaitu Solen 2 episode 66. Yang mana pada Solen 2 episode 66 ini menceritakan Yuho yang akan mendapatkan sesuatu dari pavilion Dewa Laut, serta Wang Dong yang akan sangat tercengang mengetahui ada wanita yang hampir menyerupai dirinya. Dan seperti apa alur cerita selengkapnya, jangan lupa pencet tombol like dulu jika kalian suka. Dan kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Di sini Lan bersaudara terkejut karena Wang Dong yang selama ini mereka sukai ternyata adalah wanita. Dan mereka harus sabar karena mereka mempunyai satu saingan lagi untuk mendapatkan Yuho. Sementara Yuho masih tak percaya jika wanita ini benar-benar Wang Dong yang dia kenal. Dan Wang Dong yang menganggap Yuho bodoh ini ternyata tak begitu bodoh. Wang Dong, Yuho masih tak menyangka jika sang Dewi ternyata selalu bersama dirinya sejak awal sampai sekarang. Sementara Wang Dong khawatir Yuho tak bisa menerima Wang Dong yang sebenarnya. Namun bagi Yuho, Wang Dong tetaplah Wang Dong. Di sini He Caito pun mengatakan jika Wang Dong tak datang kepada mereka beberapa hari lalu, mungkin mereka juga akan berada dalam kebingungan seperti Yuho. Di sini Susansi tak menyangka jika mereka yang selama ini sama-sama tinggal di satu asrama tak mengetahui satu sama lain. Sementara bagi Jiang Nanan, beginilah seharusnya sebuah hubungan dimulai. Di sini pun Bebe dan Sisi memberikan selamat untuk Wang Dong karena sudah mendapatkan apa yang mereka inginkan. Namun Bebe juga terlihat bersedih mengingat jika Tangya tak berada di sisinya sekarang ini. Sementara Dekanyan bertanya kepada tetua Swanzi, bukankah sebaiknya mereka menemui Yuho sekarang untuk menanyakan tentang roh jiwanya? Namun tetua Swanzi akan membiarkan mereka merasakan kehangatan dulu, mengingat Yuho dan Wang Dong ini baru saja resmi berpacaran. Dan besok pagi, para tetua akan mengadakan pertemuan pavilion Dewa Laut sekali lagi agar mereka bisa bertanya kepada Yuho. Sementara terlihat Yuho dan Wang Dong sedang jalan-jalan di danau Dewa Laut menggunakan perahu kecil. Di sini pun Yuho bertanya untuk kedepannya apakah Yuho harus memanggil Wang Dong dengan sebutan Dong-er. Wang Dong pun membenarkan hal tersebut dan meminta maaf karena sebelumnya Wang Dong menyembunyikan jenis kelaminnya. Di sini pun Yuho mengaku jika dirinya merasa beruntung karena jika Wang Dong masuk ke akademi sebagai seorang gadis, Yuho tak akan bisa melakukan apapun karena Wang Dong ini terlalu cantik dan pasti banyak laki-laki yang akan mengejarnya. Kemudian Yuho bertanya lagi untuk memastikan apakah Wang Dong benar-benar menerimanya. Mendengar itu Wang Dong pun merasa jika Yuho ini memang sungguh bodoh. Dan di sini Wang Dong memberikan kode yang mengartikan bahwa dirinya memang menerima Yuho. Sehingga hal itu pun membuat Yuho merasa bahwa dirinya seperti sedang bermimpi. Di sini pun Wang Dong bertanya apakah Yuho masih belum mengerti maksud hatinya setelah semua yang dilakukan Wang Dong untuk Yuho selama ini. Di sini pun Yuho sangat berterima kasih karena Wang Dong sudah menerimanya dan Yuho berjanji bahwa mulai hari ini Yuho lah yang akan menjaga Wang Dong. Terlihat mereka berdua pun menikmati indahnya malam di danau Dewa Laut dengan buayan perasaan cinta. Yang mana hal itu membuat Tangshan dan Xiaowu di alam dewa yang melihat itu juga lega karena anaknya sudah mendapatkan pasangan. Di pinggir air terjun pun Yuho bertanya apakah ternyata Wang Dong ini tak punya kakak perempuan. Karena kemarin saat dirinya baru kembali ke akademi, Yuho berpapasan dengan seorang gadis yang sama persis dengan Wang Dong ini. Dan nama gadis itu adalah Wang Yuer. Mendengar itu Wang Dong tak percaya jika ada orang lain yang sama persis seperti dirinya karena Wang Dong ini memang tak punya kakak kandung perempuan. Di sini pun kemudian Wang Dong memberikan kantong kepada Yuho yang dititipkan pamantai kepada Wang Dong. Yuho pun bingung kenapa Wang Dong memberikan itu kepada Yuho karena kantung tersebut adalah pemberian pamantai untuk Wang Dong. Wang Dong pun tak tahu, namun dia hanya diberitahu oleh pamantai jika kantong itu ditinggalkan oleh ayah Wang Dong dan memintanya untuk diberikan kepada Yuho. Namun saat Yuho akan membukanya, Wang Dong melarangnya karena di atasnya ada segel dari ayahnya. Dan Yuho harus menunggu peluang keberuntungan tiba baru boleh membukanya. Terlihat Yuho dan Wang Dong ini pun kembali ke asrama mereka di pavilion Dewa Laut. Namun saat Yuho mengikuti Wang Dong masuk, Wang Dong langsung menyuruh Yuho keluar karena mereka sekarang berada di kamar yang berbeda.
Pagi pun tiba dan ini pertama kalinya Yoho tinggal di pavilion Dewa Laut. Dan Yoho merasakan jika efek penyembuhan dari pohon emas di tempat ini benar-benar bagus. Kemudian di sini pun Yoho dengan cepat berkultivasi. Karena setelah selesai berkultivasi, Yoho sudah tak sabar untuk kembali menemui Wang Dong. Namun setelah Yoho membuka mata, dirinya melihat Dekanyan sudah berada di depannya. Dan Dekanyan ini pun meminta Yoho untuk ikut bersama beliau, karena ada banyak orang yang sudah menunggu Yoho di pavilion Dewa Laut. Bahkan pertemuan Dewa Laut ini khusus dibuat oleh tetua Swansea untuk Yoho, karena semua tetua pavilion Dewa Laut penasaran dengan roh jiwa yang diperlihatkan Yoho kemarin saat di acara takdir Dewa Laut. Sementara monster Shrek yang lainnya sudah menunggu Wang Dong di depan pavilion Dewa Laut. Dengan cepat Susansi langsung menyapa Wang Dong yang baru keluar dari kamarnya. Di sini pun Xiao Xiao mengatakan jika seharusnya mereka sekarang memanggilnya dengan sebutan Wang Dong Er. Di sini Bebe sangat senang karena akhirnya 7 monster Shrek sudah berkumpul kembali dan mereka akan menunggu Yoho keluar untuk kemudian mereka akan pergi ke sekte Tang yang baru. Sementara itu, Dekanyan langsung meminta Yoho untuk memperkenalkan roh jiwa milik Yoho kepada semua tetua pavilion Dewa Laut. Dengan cepat pun Yoho mengeluarkan bocil Suenu dan memberitahu jika roh jiwa adalah keberadaan istimewa selain roh pelindung yang juga berdiri di atas cincin roh dan tulang roh. Dan Yoho memperkenalkan jika nama dari roh jiwanya ini adalah gadis salju atau Suenu. Bahkan cincin roh orange milik Yoho juga berasal dari Suenu ini. Dan untuk membicarakan tentang asal-usul Suenu ini, Yoho harus menceritakan semua ini dari awal. Karena semua ini berkaitan dengan beberapa rahasia di dalam tubuh Yoho. Semua orang pun dibuat terkejut saat Yoho berkata bahwa yang diketahui oleh Tuan Mu'en pun juga belum keseluruhan dari rahasia Yoho ini. Dan Yoho memberitahu jika di dalam lautan spiritualnya awalnya masih ada seorang guru bagi Yoho yang bernama Yilekase. Dan di sini pun semua tetua terlihat memperhatikan semua cerita Yoho dari awal ini. Di sini pun Yoho memberitahu jika pada akhirnya guru di lautan spiritual Yoho ini membakar api kesadaran ilahinya yang terakhir. Kemudian akhirnya menyatukan kaisar salju ini dan melahirkan roh jiwa Suenu ini. Terlihat Suenu ini membenarkan semua perkataan Yoho tersebut. Di sini tetua Swansea mengakui meski usia beliau sudah ratusan tahun, namun beliau belum pernah menemukan banyak keanehan seperti ini. Entah itu jejak spiritual dari penyihir kuat dari alam lain atau kelahiran roh jiwa gadis salju. Dan semua ini sudah jauh melampaui jangkauan pemahaman master roh biasa. Guru Xian pun menceritakan jika 10.000 tahun yang lalu, leluhur sekte Tang pernah menciptakan era baru di benua Douluo. Dan Guru Xian meramalkan jika Yoho dan gurunya akan menciptakan era baru lainnya di benua Douluo ini, yaitu satu era dengan dipenuhi roh jiwa. Di sini pun tetua Swansea meminta Yoho berhati-hati karena begitu keberadaan roh jiwa tersebar keluar, maka pemilik roh jiwa akan menjadi sasaran bersama para master roh di seluruh benua. Di sini pun semua tetua terkejut saat Yoho mengatakan bahwa dirinya akan memberikan mantra kontrak penyegel roh jiwa kepada Akademi Shrek. Tetua Swansea pun meminta Yoho untuk memikirkannya dengan matang-matang karena teknik penciptaan roh jiwa milik Yoho ini adalah sebuah pusaka yang tak ternilai harganya. Namun Yoho berkata jika tanpa didikan dari Akademi Shrek maka tak akan pernah ada Yoho yang sekarang ini. Lagi pula menggunakan sihir roh mati untuk memberi manfaat bagi banyak makhluk hidup juga merupakan harapan Yilekase sang pencipta roh jiwa. Dan Yoho berharap agar Akademi bisa membantunya mewujudkan keinginan tersebut. Karena mungkin saja suatu hari nanti di antara manusia dan binatang roh benar-benar bisa terwujud perdamaian yang abadi. Mendengar itu, tetua Swansea mewakili pavilion Dewa Laut juga mewakili Akademi Shrek menerima hadiah pemberian Yoho tersebut. Bahkan mulai sekarang, tetua Swansea dengan status ketua pavilion Dewa Laut akan menetapkan Yoho sebagai pewaris ketua pavilion Dewa Laut untuk generasi berikutnya. Mendengar itu, Yoho terlihat sangat terkejut. Namun Dekanyan meminta Yoho untuk tidak menolak karena keputusan melatih Yoho menjadi ketua pavilion Dewa Laut generasi selanjutnya sudah diputuskan saat Tuan Mu'en masih ada. Bahkan para tetua pun sudah menyetujui hal tersebut. Tak lama kemudian Yoho bergabung dengan teman-temannya dan Susansi yang mendengar berita ini merasa bahwa mereka bisa bertindak sesuka hati di dalam akademi ini untuk kedepannya. Namun Jiang Nanan merasa ini tak ada hubungannya dengan Susansi itu karena semua ini berkat kemampuan Yoho sendiri. Di sini Wei Bei merasa lega karena setelah kembalinya Yoho dan Saito, 7 monster Shrek bisa berkumpul kembali dan bisa membahas masa depan sekte Tang bersama. Dan Wei Bei meminta agar Susansi tak memakai nama Yoho untuk membuat masalah. Susansi pun mengatakan bahwa dirinya hanya bercanda saja. Dan dia sangat iri karena setelah Yoho kembali dari pertukaran pelajar, karir dan percintaannya sama-sama sukses. Kemudian mereka bertujuh ini langsung menuju sekte mereka yaitu sekte Tang. Di sini pun Yoho langsung disambut oleh Nana yang terus memanggilnya dengan sebutan Tuan Penolong. Bahkan Nana ini memanggil Wang Dong dengan sebutan kakak ipar penolong. Di sini pun Yoho meminta Nana agar memanggil Yoho menggunakan namanya saja.
Namun Nana berkata jika dirinya tak akan pernah bisa melupakan budi kebaikan dari Yoho ini. Karena Yoho tak hanya melepaskan roh ayah dan ibu Nana, namun Yoho juga memberi Nana kehidupan yang baru. Dan Nana berjanji jika dirinya pasti akan membalas kebaikan dari Yoho dan sekte Tang ini. Yoho pun meminta Nana tak begitu segan karena sekarang Nana adalah bagian dari sekte Tang dan teman Yoho. Dan Yoho berharap agar Nana bisa melupakan penderitaan Nana di masa lalu dan meraih kebahagiaan yang sebenarnya. Setelah itu pun Nana ini berpamitan pergi untuk memeriksa materi. Kemudian Wang Dong pun mengatakan jika tetua Xuanzi terus menaruh harapan besar kepada sekte Tang, maka itu dalam waktu 2,5 tahun ini anggota sekte Tang tak bersantai begitu saja melihat Yoho dan Caito yang belajar di Akademi Ryu. Dan pada akhirnya mereka sekarang mempunyai sebidang wilayah sendiri. Di sini pun Bebe memberikan ucapan selamat datang untuk Yoho dan Caito di rumah mereka sekarang. Terlihat di sini pun bangunan sekte Tang yang sekarang dibangun persis seperti sekte Tang era Tangsan. Di sini pun Yoho hanya bisa berharap alangkah lebih bagusnya jika Tangnya berada di sini juga bersama mereka. Karena Yoho juga memahami kepedihan di hati Bebe. Dan Yoho bertanya-tanya kapan Tangnya bisa melihat sekte Tang yang ingin ditunjukkan Bebe kepada Tangnya ini. Di sini pun mereka semua masuk dan Bebe memberitahu jika saat ini sekte Tang dibagi menjadi aula dalam dan aula luar. Yang mana aula dalam bertanggung jawab dalam pengelolaan sekte, pembuatan senjata pemandu roh dan lainnya. Sedangkan aula luar bertanggung jawab atas urusan terhadap pihak luar, pertempuran dan lainnya. Dan perkembangan sekte Tang di masa depan harus diprioritaskan pada senjata pemandu roh, yang mana Yoho dan Caito akan memikul tanggung jawab yang lebih besar. Di sini pun Susansi yang mengurus aula luar karena berkat Bebe, mereka bisa menjalin kerjasama dengan akademi untuk mengirim murid berbakat. Di sini pun Yoho bertanya, Wang Dong bertanggung jawab apa dalam sekte Tang ini? Namun di sini Xiao Xiao yang menjawab bahwa Wang Dong sekarang adalah peringkat tertinggi dalam tim bertarung Kaisar Roh level 61. Mendengar Wang Dong sudah berada di level Kaisar Roh, Yu Hao pun heran karena saat berada di acara takdir Dewa Laut, Wang Dong hanya memiliki 5 cincin roh. Di sini pun Wang Dong mengaku bahwa dirinya melakukan itu agar Yu Hao bisa mengenali dirinya. Dan karena hubungan sekte Tang dan sekte Haotian sangat mendalam, maka tak peduli bagaimanapun, Wang Dong ingin bekerja sama dengan semuanya untuk menghidupkan kembali sekte Tang. Kemudian Jiang Nanan memberitahu jika dirinya dan Xiao Xiao lah yang mengurus dalam hal perdagangan. Namun akhir-akhir ini Wang Dong juga sering datang membantu dan mendesak Jiang Nanan untuk terus belajar tentang cara berbisnis. Dan dari gambar yang dikirim Yoho waktu itu, saat ini hanya baru peluru balista dan busur panah pemandu roh Zouk yang baru diproduksi. Di sini pun Caito memberitahu jika busur panah Zouk ini kekuatannya hampir sama dengan meriam roh level 5 yang dirakit khusus. Yang mana kekuatan roh yang dikeluarkan saat menggunakan busur panah Zouk ini juga sangat kecil. Dan begitu diekspor, pasti senjata ini akan segera menjadi sasaran persaingan dari berbagai pihak. Di sini pun Bebe juga akan mendiskusikan kepada mereka semua bahwa akhir-akhir ini ada beberapa kekuatan tak dikenal yang mengintai di sekitar kota Shrek. Bahkan ada situasi serupa di 3 kerajaan lainnya, yaitu kerajaan Xingluo, Tianhun, dan Dowling. Dan Bebe menduga jika kemungkinan kekaisaran Ryu juga ada pergerakan. Caito pun tak menyangka jika kekaisaran Ryu sudah berani mengirim orang untuk diam-diam membunuh Yu Hao. Mendengar itu Yoho pun berpikir jika sekarang bukan saatnya untuk sekte Tang menunjukkan kekuatan. Bebe pun membenarkan hal itu dan tugas sekte Tang sekarang adalah menyembunyikan kekuatan dan mengumpulkan kartu truf. Namun kekuatan sekte Tang harus terus berkembang tanpa henti agar suatu hari nanti sekte ini bisa mengejutkan semua orang. Sementara itu terlihat Wang Dong ini keluar lebih dulu. Yoho pun langsung menyusul dan meminta maaf karena barusan dirinya membicarakan arah perkembangan sekte Tang dulu dengan Bebe. Dan di sini pun Yoho bertanya kemana mereka berdua sekarang akan pergi. Wang Dong pun memberitahu bahwa dirinya sudah bertanya kepada Guru Zhou tentang Wang Jiu'er yang katanya sangat mirip dengan Wang Dong tersebut. Dan ternyata Wang Jiu'er ini sudah lulus ujian dan diterima di Akademi Halaman Dalam. Dan Wang Dong mengajak Yoho melihat untuk mencari tahu dari mana asal Wang Jiu'er ini. Terlihat di sini pun semua murid terpaku dan memberikan jalan saat Wang Jiu'er ini berjalan melewati mereka. Sementara Wang Dong juga datang ke tempat ini dengan terus diikuti Yu Hao. Terlihat semua murid berkumpul saat Wang Jiu'er ini berada di tempat pendaftaran halaman murid dalam. Di sini murid penjaga meminta Wang Jiu'er ini membuka cadarnya karena mereka bertanggung jawab melaporkan pendaftaran kepada guru dan bertugas mencatat kondisi setiap siswa. Terlihat semua murid ini pun dikejutkan setelah Wang Jiu'er ini membuka cadarnya karena kecantikan dari Wang Jiu'er ini. Namun murid yang lainnya dikejutkan juga karena ada gadis yang persis juga dari belakang, yang mana itu adalah Wang Dong yang sudah sampai di tempat ini. Dan setelah melihat Wang Jiu'er, Wang Dong terkejut karena mereka seperti ada ikatan satu sama lain.
Dan pada Solen 2 episode 67, terlihat semua orang akan bertanya-tanya asal-muasal dari Wang Jior ini. Karena dia mempunyai roh pelindung naga emas yang sangat langka. Dan kenapa Wang Jior selalu memakai cadar serta menyendiri sepanjang hari. Dan itulah guys alur cerita Solen 2 episode 66 ini. Abuh. Ternyata Yoho yang dulu dianggap lemah, sekarang malah menjadi pencipta era baru lainnya di benua Doulo ini ya. Dan apakah identitas Wang Jior akan segera diketahui? Kita tunggu saja dalam Solen 2 episode 67. Akhir kata, selamat berakhir pekan, serta selamat malam mingguan buat kalian semua. Dan see you next episode.